Halo sahabat Wikipedia Channel. Daftar Wikipedia Channel selanjutnya adalah Ibu Tri Risma Maharini, Menteri Sosial Indonesia ke-31. Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma Maharini, Magister Teknik atau yang akrab disapa Risma, lahir 20 November 1961, adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma Maharini, Magister Teknik, Menteri Sosial Indonesia ke-31. Petahana mulai menjabat 23 Desember 2020, masa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Pendahulu Juliari Batubara, Muhadjir Effendi, ad interim, Wali Kota Surabaya ke-15, masa jabatan 17 Februari 2016 sampai 23 Desember 2020. Presiden Joko Widodo, Gubernur Soekarwo, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Wisnu Sakti Buwana, pendahulu Nurwiyatno, penjabat pengganti Wisnu Sakti Buwana. Masa jabatan 28 September 2010 sampai 28 September 2015. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Gubernur Soekarwo, Wakil Bambang Dwi Hartono 2010 sampai 2013. Wisnu Sakti Buwana 2014 sampai 2015. Pendahulu Bambang Dwi Hartono, Sukamto Hadi, pelaksana tugas pengganti Nurwiyatno, penjabat informasi pribadi, lahir 20 November 1961, umur 60 tahun, Kediri, Jawa Timur, Indonesia, kebangsaan Indonesia, partai politik PDIP, suami Joko Sabto Aji, hubungan Muhammad Nuh sepupu, anak Fuad Bernardi, Tantri Gunarni. Alma Mater Institut Teknologi 10 November, pekerjaan insinyur, politikus, birokrat. Melalui pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjabat sebagai wakilnya. Pasangan Risma Bambang diusung oleh PDIP dan memenangi Pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara mencapai 358.187 suara atau 38,53% dari jumlah suara keseluruhan. Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya. Namun, di tengah masa jabatan, Bambang DH mengundurkan daripada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jawa Timur 2013. Pasca pengunduran diri Bambang, Risma didampingi oleh Wisnu Sakti Buwana, putra politisi senior PDIP, Wakil Ketua MPR RI periode 1999 sampai 2004, Sujipto Surjono, yang terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Wali Kota Surabaya dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya pada 8 November 2013 dan resmi dilantik pada tanggal 24 Januari 2014. Pada Pilkada Serentak 2015, pasangan Risma Wisnu diusung oleh PDIP dan terpilih kembali dengan meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 893.087 suara atau 86,34% dari jumlah suara keseluruhan. Tri Risma Maharini dan Wisnu Sakti Buwana dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya untuk masa bakti 2016 sampai 2021. Pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Gerahadi bersamaan dengan pelantikan 16 bupati wakil kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Jawa Timur.
Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan DKP Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya, Bapeko. Hingga tahun 2010, Risma meniti karir sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak dekade 1990-an. Pada tanggal 14 September 2018 dalam Kongres UCLG ASP Aceh 2018 atau disingkat Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik di Surabaya, Tri Risma Maharini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden UCLG ASP Aceh untuk masa bakti 2018 sampai 2020, menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hye-ryong. Tri Risma Maharini dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember 2020 dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial Bansos COVID-19. Tri Risma Maharini adalah anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Muhammad Huzaini dan Siti Muziatun. Ia dilahirkan di Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 20 November 1961. Masa kecil Risma lebih banyak dihabiskan di Kediri, dikarenakan beberapa hal. Risma dan saudara-saudaranya harus pindah ke Surabaya ketika menjelang usia remaja. Tri Risma Maharini menikah dengan Joko Sabtoazi dan dikaruniai 2 orang putra-putri bernama Fuad Bernardi dan Tantri Gunarni. Risma juga masih memiliki hubungan keluarga dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Bersatu 2, Muhammad Nuh dari nasab ayahnya. Pendidikan. Tri Risma Maharini menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kediri dan lulus pada tahun 1973. Ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Surabaya, lulus pada tahun 1976, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 5 Surabaya, dan lulus pada tahun 1980. Ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur Institut Teknologi 10 November ITS, Surabaya, dan lulus pada tahun 1987. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi 10 November ITS, Surabaya, lulus pada tahun 2002. Dalam acara ITS Expo April 2014, Tri Risma Maharini mengungkap keinginannya untuk menjadi dosen di alma mater sesuai selesai mengabdi sebagai wali kota Surabaya. Pada 4 Maret 2015, ia mendapat gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya ITS. Gelar kehormatan tersebut diberikan dalam bidang manajemen pembangunan kota di jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Riwayat jabatan: Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 1997, Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya 2001, Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya 2001, Kepala Bagian Bina Pembangunan 2002, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan 2005, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 2008, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 2010, Wali Kota Surabaya 2010 sampai 2015, 2016 sampai 2020, Presiden United Cities and Local Government Asia Pasifik 2018 sampai 2020, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sampai sekarang, Menteri Sosial Republik Indonesia 2020 sampai sekarang. Kiprah politik Wali Kota Surabaya. Tri Risma Maharini mulai menata kota Surabaya dari yang buruk penataannya sejak dirinya menjadi kepala DKP. Ia melanjutkan tugas tersebut sejak dilantik menjadi wali kota pada 2010. Pada masa kepemimpinannya di DKP hingga menjadi wali kota, Surabaya menjadi lebih asri dan tertata dengan baik dibandingkan sebelumnya, lebih hijau dan lebih segar. Penataan kota. Taman-taman kota yang dibangun Risma adalah pemugaran Taman Bungkul di Jalan Raya Darmo dengan konsep all-in-one.
Entertainment Park, taman di Bundaran Dolok, Taman Buah Undaan, serta taman di Bawean, dan di beberapa tempat lainnya yang dulunya mati sekarang tiap malam dipenuhi dengan warga Surabaya. Selain itu, Risma juga membangun jalur pedestrian dengan konsep modern di sepanjang Jalan Basuki Rahmat yang kemudian dilanjutkan hingga Jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman. Isu pemberhentian. Belum setahun menjabat, pada tanggal 31 Januari 2011, Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardana, menurunkan Risma dengan hak angketnya. Alasannya adalah karena adanya peraturan Wali Kota Surabaya Perwali nomor 56 tahun 2010 tentang perhitungan nilai sewa, reklame, dan peraturan Wali Kota Surabaya nomor 57 tentang perhitungan nilai sewa, reklame terbatas di kawasan khusus Kota Surabaya yang menaikkan pajak reklame menjadi 25%. Risma dianggap telah melanggar undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 16 2006 tentang prosedur penyusunan hukum daerah dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2008. Sebab wali kota tidak melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dalam membahas maupun menyusun perwali. Keputusan ini didukung oleh 6 dari 7 fraksi politik yang ada di Dewan, termasuk PDIP yang mengusungnya. Hanya fraksi PKS yang menolak dengan alasan tindakan pemberhentian dirasa terlalu jauh dan belum cukup bukti dan data. Tentang Perwali nomor 57 yang diterbitkannya itu, Risma beralasan pajak di kawasan khusus perlu dinaikkan agar pengusaha tidak seenaknya memasang iklan di jalan umum dan agar kota tak menjadi berlantaran iklan. Dengan pajak yang tinggi itu, pemerintah berharap pengusaha iklan beralih memasang iklan di media massa ketimbang memasang baliho di jalan-jalan kota. Akhirnya Mendagri Gamawan Fauzi angkat bicara akan hal ini dan menegaskan bahwa Tri Risma tetap menjabat sebagai wali kota Surabaya dan menilai alasan pemakzulan Risma adalah hal yang mengada-ngada. Belakangan kemudian beredar kabar bahwa hal ini disebabkan banyaknya kalangan DPRD Kota Surabaya yang tidak senang dengan sepak terjang politik Tri Risma yang terkenal tidak kompromi dan terus maju berjuang membangun kota Surabaya, termasuk menolak keras pembangunan tol tengah kota Surabaya yang dinilai tidak akan bermanfaat untuk mengurai kemacetan dan lebih memilih meneruskan proyek Frontier Road dan Mercuci Middle East Ring Road yang akan menghubungkan area industri Rangkut hingga ke jembatan Suramadu via area timur Surabaya yang juga akan bermanfaat untuk pemerataan pembangunan kota. Isu pengunduran diri. Isu bahwa wali kota Surabaya ingin mengundurkan diri mulai berkembang ke publik setelah wawancara Risma di sebuah stasiun televisi swasta nasional pada pertengahan Februari 2014. Banyak hal yang menjadi latar belakang rencana pengunduran diri Risma, mulai dari pemilihan dan pelantikan wakil wali kota yang menurutnya tidak sesuai prosedur, persoalan kebun binatang Surabaya, hingga persoalan pembangunan tol tengah kota Surabaya. Hampir sebagian besar masyarakat Surabaya menolak rencana pengunduran dirinya Risma dikarenakan prestasinya selama memimpin Surabaya. Bahkan muncul gerakan di situs jejaring sosial yang bernama Save Risma untuk mendukung kepemimpinan wali kota Tri Risma Maharini. Isu ini menguat dengan asumsi ketidakcocokan antara Tri Risma Maharini sebagai wali kota dengan Wisnu Sakti Buwana sebagai wakil wali kota, dikarenakan Wisnu merupakan salah satu tokoh di balik rencana pemakzulan Risma pada awal tahun 2011. Isu tersebut mulai mereda setelah turun tangannya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama dengan pimpinan DPP PDIP yang datang ke Surabaya pada 1 Maret 2014 yang juga didampingi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Mega meminta Risma melanjutkan masa jabatannya sebagai wali kota hingga berakhir pada 28 September 2015. Insiden Taman Bungkul. Risma ikut bersama petugas membenahi Taman Bungkul
yang mengalami kerusakan karena insiden bagi-bagi es krim gratis pada tanggal 11 Mei 2014. Pada 11 Mei 2014, perusahaan es krim Walls yang berada di bawah naungan PT Unilever Indonesia mengadakan acara bagi-bagi es krim gratis kepada masyarakat kota Surabaya. Acara ini diadakan di Taman Bungkul. Bagi-bagi es krim gratis itu dilakukan di tengah-tengah taman. Warga kemudian berbondong-bondong mendekati titik pembagian es krim hingga menerobos tanaman-tanaman. Bahkan kendaraan sepeda juga menginjak tanaman-tanaman di sana. Kondisi semakin tidak terkendali, jalanan semakin macet, dan tanaman rusak parah. Polisi dan Satpol PP kemudian membubarkan acara itu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian, Risma datang ke lokasi. Ia lalu marah besar begitu melihat sendiri kondisi tanaman di Taman Bungkul. Begitu datang ia berkomentar semua tanaman rusak. Tanpa basa-basi, ia langsung menghampiri panitia penyelenggara acara bagi-bagi es krim. Kalian tahu berapa lama waktu yang kami butuhkan untuk buat Taman Bungkul jadi indah? Ujarnya. Dengan nada tinggi, Risma kemudian meminta stafnya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya melaporkan penyelenggara acara ke jalur hukum. Ia meminta stafnya menggunakan undang-undang pengerusakan lingkungan sebagai dasar laporan. PT Unilever Indonesia (TBK) selaku penyelenggara program bagi-bagi es krim Walls gratis di Taman Bungkul Minggu 11 Mei 2014 lalu, siapa bertanggung jawab dan menanggung semua biaya kerugian yang dialami pemerintah kota Surabaya? Insiden kerusakan tanaman akibat membeludaknya jumlah warga yang datang merupakan kejadian yang tidak diprediksi oleh penyelenggara. Area Sales Manager Jawa Timur PT Unilever Indonesia (TBK) Dion Aji Setiawan mengatakan pihaknya tidak menyangka bahwa antusiasme warga Surabaya akan es krim gratis sangat tinggi. Dari pihak panitia penyelenggara hanya menyiapkan sebanyak 10.000 buah, tapi pengunjung yang datang mencapai 70.000 orang. Bahkan banyak juga pengunjung yang datang dari luar kota Surabaya. Kejadian ini akan kami jadikan pelajaran. Kami akan segera sowan ke Bu Risma. Kami akan perbaiki semua kerusakan yang ada, ujarnya. Pilkada serentak 2015. Lihat pula pemilihan umum wali kota Surabaya 2015. Tri Risma Maharini menjadi salah satu calon wakil wali kota Surabaya pada penyelenggara Pilwali Surabaya 2015 yang bersamaan dengan penyelenggara pilkada serentak pertama di Indonesia. Pada pilkada kali ini, ia kembali diusung oleh PDIP berpasangan dengan Wisnu Saktibuana. Elektabilitas Risma yang sangat tinggi dan wibawanya yang kuat di mata warga Surabaya membuat langkah Risma pada Pilwali Surabaya 2015 tidak berjalan mulus. Ia sempat dihadang dengan fenomena calon tunggal yang membuat penyelenggara Pilkada Surabaya terancam diundur hingga Pilkada serentak tahun 2017. Selain itu, ia juga sempat dihadang dengan beberapa drama politik pilkada, yaitu calon wakil wali kota rivalnya yang menghilang dari pendaftaran di KPU Surabaya, surat rekomendasi partai yang tidak turun ke pasangan rivalnya, hingga beberapa partai yang tergabung dalam koalisi Majapahit yang memilih tidak mengusung calon pada Pilwali Surabaya 2015. Setelah proses yang panjang, pada awal September 2015, Risma Wisnu akhirnya memperoleh lawan, yaitu pasangan Rasio Luci Kurniasari yang diusung oleh Partai Demokrat dan PAN. Berdasarkan hasil resmi KPU Kota Surabaya pada 22 Desember 2015, pasangan Tri Risma Maharini Wisnu Sakti Buana memperoleh suara sebesar 893.087, 86,34% yang ditetapkan sebagai wali kota dengan wakil wali kota Surabaya terpilih untuk masa bakti 2016 sampai 2021. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Maharini dipilih Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 22 Desember 2020, menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19. Risma yang mengenakan jaket biru diperkenalkan Presiden Jokowi di halaman Istana Merdeka bersama dengan 6 menteri lain hasil perombakan kabinet dan resmi dilantik sebagai Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember 2020. Penghargaan pada masa kepemimpinannya sebagai wali kota Surabaya telah meraih 8 kali Piala Adipura Kencana berturut-turut, yaitu tahun 2011 hingga 2018 untuk kategori kota metropolitan.
serta Adipura Paripurna pada tahun 2016. Selain itu, kepemimpinannya Risma juga membawa Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik. Pada tahun 2012, versi CityNet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Pada Oktober 2013, kota Surabaya di bawah kepemimpinannya juga memperoleh penghargaan tingkat Asia Pasifik, yaitu Future Government Awards 2013. Di dua bidang sekaligus, yaitu data center dan inklusi digital, menyisihkan 800 kota di seluruh Asia Pasifik. Surabaya menerapkan sistem respon cepat, Central Clearing House, dengan mengambil inspirasi dari sistem respon pelanggan dari restoran cepat saji McDonald's. Warga dapat mengirim keluhan dan saran dengan telepon, SMS, surat elektronik, fax, situs internet, dan sosial media. Surabaya membangun Broadband Learning Center untuk memberi pelatihan bagi petani agar terkoneksi dengan jaringan sistem pelayanan daring. Sistem ini memudahkan petani dan pekerja sektor lain untuk membangun akses pemasaran produk. Taman Bungkul yang pernah dipugarnya pun meraih penghargaan The 2030 Asian Tourscape Award dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman terbaik se-Asia pada tahun 2013. Pada Februari 2014, Tri Risma Maharini dinobatkan sebagai Mayor of the Month atau wali kota terbaik di dunia untuk bulan Februari 2014 atas keberhasilannya selama memimpin kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang paling baik penataannya. Pada akhir tahun 2014, Surabaya menerima penghargaan International Future City versi FutureGov untuk Surabaya Single Windows (SSW). Penghargaan ini diberikan untuk sistem pelayanan kemudahan izin investasi Kota Surabaya. Pada Februari 2015, Tri Risma Maharini dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation atas keberhasilannya dalam mengubah wajah kota Surabaya dari yang kumuh penataannya menjadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi. Penghargaan ini diberikan kepada Risma karena dianggap sebagai figur energik yang antusias mempromosikan kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara nasional maupun internasional, serta dinilai berhasil memanfaatkan lahan mati dan menyulapnya menjadi taman kota. Risma juga dipuji karena keberaniannya menutup kawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Gang Doli, serta respon cepatnya dalam menangani korban insiden Air Asia QZ8501. Pada Maret 2015, nama Tri Risma Maharini masuk dalam jajaran 50 tokoh berpengaruh di dunia versi majalah Fortune, bersama dengan tokoh-tokoh lain seperti CEO Facebook Mark Zuckerberg, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan tokoh lainnya. Risma dinilai berhasil melakukan banyak terobosan luar biasa di Surabaya tentang lingkungan, dan ia juga dinilai telah berhasil mengubah kota besar dengan jutaan penduduk yang syarat polusi, kemacetan, dan kekumuhan menjadi kota metropolitan yang tertata. Kaya akan taman landscape dan ruang hijau lainnya, Risma juga dinilai berhasil mengubah banyak lahan pemakaman gersang menjadi ruang penyerapan air, sehingga dapat menangkal banjir. Atas keberhasilannya membangun kembali citra kota Surabaya menjadi tertata rapi dan manusiawi, serta prestasinya sebagai kepala daerah yang mengabdikan diri kepada rakyat. Pada tanggal 13 Agustus 2015, Tri Risma Maharini menerima anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo bersama 14 tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta. Bintang Jasa Utama adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada bulan November 2015, Risma memperoleh penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti-Corruption Award. Ia memperoleh penghargaan ini bersama dengan Bupati Batang Yoyokriyo Sudibyo. Penghargaan ini diperoleh karena selama menjabat sebagai wali kota Surabaya, Risma dinilai berhasil membangun Surabaya menjadi kota cantik dan tertata serta mengembangkan sistem e-procurement, lelang pengadaan barang elektronik agar proses pelelangan menjadi transparan dan bebas korupsi. Ia juga dinilai berhasil membangun sistem e-government di Surabaya yang menyebabkan kontrol pengeluaran dinas-dinas menjadi lebih mudah.
mencegah praktik korupsi dan menghemat anggaran 600-800 miliar rupiah tiap tahunnya. Pada bulan Juli 2018, kota Surabaya di bawah kepemimpinan Risma Maharini memperoleh penghargaan Lee Kuan Yew City Prize bersama dengan Hamburg, Jerman, Kazan, Rusia, dan Tokyo, Jepang. Penghargaan ini diperoleh karena Surabaya dianggap sebagai salah satu kota besar di dunia yang mampu mempertahankan dan mengelola kampung di tengah kota dengan manajemen pemerintahan dan partisipasi masyarakat yang sangat baik di tengah laju pembangunan kota yang semakin berkembang dengan pesat. Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang memperoleh penghargaan ini. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Risma di Singapura pada 9 Juli 2018. Kontroversi isu membeli penghargaan. Risma mengangkat United Europa Awards pada acara kirap di Surabaya pada April 2014. Risma mengklaim bahwa kota Surabaya telah mendapatkan penghargaan Socrates Award untuk kategori Future City dari European Business Assembly (EBA) yang kemudian diarak di kota Surabaya. Namun penghargaan ini menimbulkan polemik setelah diketahui bahwa penghargaan yang diperoleh Risma bukanlah Socrates Award, tetapi United Europa Award yang dinobatkan bagi mereka yang memiliki kontribusi pribadi untuk integrasi Eropa. Nama Risma dan Surabaya juga tidak masuk dalam daftar penerima Socrates Award di situs EBA. Selain itu, menurut laporan Center for Investigative Reporting di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina pada Agustus 2013, terdapat biaya yang harus dibayarkan untuk memperoleh penghargaan dari EBA. Dan biaya untuk memperoleh United Europe Award adalah 3.900 euro. Akibatnya muncul dugaan bahwa Risma menggunakan anggaran kota untuk membeli penghargaan. Juru bicara pemerintah kota Surabaya, Muhammad Picture, menampik bahwa Risma telah menggunakan anggaran kota untuk mengambil penghargaan tersebut dan menyatakan bahwa 3.900 euro digunakan untuk biaya seminar. Kasus Pasar Turi. Pada bulan Mei 2015, PT Gala Bumi Perkasa selaku pengembang Pasar Turi melaporkan Tri Risma Maharini yang menjabat sebagai wali kota Surabaya ke Polda Jawa Timur karena dianggap tidak kunjung melakukan pembongkaran terhadap tempat penampungan sementara TPS Pasar Turi yang berada di depan bangunan Pasar Turi baru. Hal ini dianggap oleh PT Gala Bumi Perkasa melanggar perjanjian yang dilakukan antara pemerintah kota Surabaya dan pengembangan Pasar Turi. Di dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jika Pasar Turi telah selesai dibangun, maka pedagang di TPS akan dikembalikan ke gedung Pasar Turi setelah beberapa waktu. Pengembang menyatakan bahwa pembangunan Pasar Turi telah selesai, akan tetapi Risma menyatakan pembangunan belum selesai karena menurutnya pembangunan masih berjalan 80% dan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Akhir bulan Oktober 2015, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengklaim bahwa Tri Risma Maharini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan wewenang Pasar Turi. Risma dianggap penyalahgunaan wewenangnya sebagai wali kota Surabaya karena melakukan pembiaran terhadap bangunan TPS Pasar Turi. Pernyataan ini didasarkan pada keterangan adanya surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP yang dikirimkan Polda Jatim kepada Kejaksaan Tinggi Jatim. Penetapan tersangka Risma ini menjadi simpang siur setelah adanya bantahan secara terbuka dari Kapolda Jawa Timur, Insinyur Jenderal Polisi Anton Setiaji, dan Kapolri Jenderal Polisi Badrudin Haiti. Kapolri menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus Pasar Turi telah dihentikan sejak bulan September 2015. Penetapan tersangka yang terjadi pada masa kampanye Pilkada Surabaya 2015 dicurigai banyak pihak terkait dengan unsur politis untuk menjegal Tri Risma Maharini sebagai calon wali kota Surabaya. Kecurigaan ini datang dari partai pengusungnya PDIP dan pandangan Pasar Turi sendiri. Risma juga membantah bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan menyatakan bahwa kebijakannya yang menolak membongkar TPS Pasar Turi adalah untuk melindungi pedagang Pasar Turi dari pungutan-pungutan yang tidak wajar oleh pengembang. Pada tanggal 25 Oktober 2015, Kapolri resmi menyatakan bahwa kasus Pasar Turi yang melibatkan Tri Risma Maharini dihentikan dan memerintah menyidik untuk segera menerbitkan SP3 terhadap kasus ini. PT Gala Bumi Perkasa juga resmi mencabut gugatannya terhadap Risma pada tanggal 26 Oktober 2015.
perseteruan dengan Gubernur DKI Jakarta menjelang pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 yang bersamaan dengan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017. Nama Risma mulai disebut-sebut sebagai calon penantang terkuat dari gubernur yang tengah menjabat, yakni Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dengan sapaan Ahok. Hal ini karena pilihan dari Basuki Cahayapurnama yang awalnya menyatakan akan maju melalui jalur perseorangan dengan mendukung oleh gerakan relawan teman Ahok yang berhasil mengumpulkan 1 juta KTP pada pertengahan tahun 2016. Seorang guru bukan hanya sebagai pengasah pikiran saja, melainkan juga pendidik budi pekerti. Kata bijak emansipasi wanita, karena keterbatasan waktu, semoga ini menjadi dokumentasi untuk para regenerasi Indonesia yang akan datang.